dalam kehidupan kita ini sebenarnya ya saudaraku, Tuhan itu seringkali akan ngasih instruksi. Masalahnya banyak orang Kristen sampai sekarang masih berpikiran, Pastor, kalau Tuhan memang ngomong itu suara Tuhan, saya dengar audible, saya lakuin. Nah tapi jujur saudaraku, dari sekian banyak instruksinya Tuhan, 90% lebih tidak akan audible. Coba saya tanya kepada saudara di tempat ini, sepanjang saudara mengikut Yesus, berapa kali saudara dengar suara Tuhan audible? Hampir gak pernah, kan? Lah kalau saudara bilang, Pastor, kalau saya dengar audible, sampai harus dengar, hai anakku, baru lakuin, artinya saudara itu akan waving, almost bahkan lebih dari 90% saudara akan singkirkan instruksinya Tuhan. Padahal sebenarnya saudaraku, yes, Tuhan itu berbicara. Pastor, gimana saya bisa tahu Tuhan bicara? Gimana saya bisa tahu? Sederhana kayak lewat saudara dengar firman kayak gini ya saudara. Kalau saudara buka hati, Tuhan itu bisa ngomong loh. Oh, saya berdoa hari ini ya saudaraku, ada orang-orang di sini yang ketika firman diberitakan, saudara bisa tangkap itu. Signalnya Tuhan, saudara bisa tangkap itu, Tuhan sedang berbicara dalam hidup saudara. Masalah dari kita seringkali Tuhan ngomong sederhana aja saudara. Berapa banyak di sini yang pernah alami dibangunin Tuhan pagi-pagi, entah gimana rasanya tiba-tiba kayak bangun aja gak bisa tidur kan, ngalami kan? Tapi masalahnya dibangunin Tuhan terus saudara gimana? Siap Tuhan, saat teduh Tuhan, atau kasur kok lebih empuk ya Tuhan. Nah kan? Padahal semakin Tuhan kasih instruksi, saudara abaikan, itu suaranya tambah kecil. Bisa hilang loh. Jangan salah saudaraku. Kadangkala ya, saudara percaya nggak percaya ya, ini kalau saudara mulai belajar untuk dengerin ya, nanti saudara, semakin saudara ngikuti, itu akan semakin keras, semakin detail, semakin tajam. Tadi pagi saya baru aja ketemu saudaraku satu orang. Saudara tahu bagaimana cara orang ini ketemu? Saudara? 8 bulan, dia selama ini dia nggak tinggal di Indonesia, dia tinggal di UK, di Inggris. Dia sedang ada masalah dalam hidupnya. 8 bulan saudara, di UK itu yang menemani dia bercerita kepada saya. Yang menemani dia itu adalah khotbah saya di YouTube. Dia dengar setiap kali dia ngalami masalah, firman Tuhan diberitakan, dia bercerita. Nggak tahu gimana Pastor, kok rasanya firman itu terus berbicara menguatkan saya. Saudara tahu dia ketemu saya bagaimana saudaraku? Saya ada di bawah lobi apartemen saya saudara. Dia papasan dengan saya. Dia hanya dengar suara saya ngobrol sama anak saya. Saya mau berangkat UC saudara. Saya mau ke Solo. Dia dengar suara saya, dari mau jalan ke mall, dia mundur saudaraku. Saya tuh pertama mikir, saya lihat dia tuh saya pikir ini stalker apa ya saudaraku. Saya tuh dari jauh ada orang saudara, giniin saya. Loh ya takut loh saudara saya. Saya nunggu Pak Jo ngambil mobil, saya nunggu di lobi sama anak-anak saya. Kita mau jalan ke Solo. Dia di lobi giniin saya saudara. Terus dia giniin saya. Beneran itu serius saudara. Sekian waktu dia punya keberanian dideketin saya. Apa betul Pastor Mita? Di lobi itu dia nangis. 8 bulan. Saya dengar khotbah Pastor. Itu yang membuat saya masih ada hari ini. Diizinkan Tuhan hanya dengar suara. Sebegitunya Tuhan kalau mau nuntun saudara.
Masalahnya kitanya, saudaraku, denger-dengeran apa enggak? Kita mau enggak? Tuhan itu care-nya sampai segitu, Pak. Beberapa waktu yang lalu ya, saudaraku, saya tuh diizinkan ngalami hal sepele loh. Kadangkala ya, saudara, kenapa kok saya tuh selalu ngomong, belajar ngikuti tuntunan Tuhan, instruksi Tuhan dari yang kecil dulu. Kenapa? Kalau yang kecil aja saudara nggak punya keberanian untuk ngikuti, lah dikasih yang besar apa dijalanin? Jangan harap. Lah yang kecil aja saudara abaikan kok. Yang kecil aja saudara tutup telinga nggak mau denger kok. Saat dikasih yang besar, udah mundur teratur. Kenapa? Karena kadang instruksi Tuhan itu nggak masuk akal, saudara. Kita dituntun ke sini, dituntun ke sana. Ini gimana sih maksudnya, Tuhan suruh apa sih gitu? Doesn't make sense at all. Saya tuh ya saudaraku, dikasih instruksi simple. Bahkan nggak dalam bentuk instruksi Tuhan ngomong, Nita, gitu enggak, saudara. Sederhana, pagi-pagi saya makan. Saya digorengin suster saya. Biasalah saudaraku, makanan biasa. Saya tuh nggak pernah ribet urusan makanan, saudaraku. Saya makan kok hari itu kok terasa nggak enak di lidah saya. Saya gini, Tuhan ini apanya ya? Apa basi ya dagingnya? Saya gitu. Tapi saya rasain, saya sampai ngomong sama suster saya, sus coba gorengin lagi deh. Ganti dagingnya ini jangan-jangan basi, saya gitu. Dia gorengin lagi, saya rasain lagi. Enggak tuh sus, ini apanya ya? Ternyata minyaknya, saudara. Di tempat saya, di lemari, saya buka, minyaknya tuh masih penuh. Gara-gara makan gorengan, saya ngomong sama suster saya, saya mau beli minyak yang lain, saya gitu. Ini kok nggak enak sih minyaknya, saya gitu, saudara. Itu sederhana sekali. Lalu Tuhan kayak gerakin saya, cari di toko online. Saya cari di toko online, harga minyaknya lagi turun, Bu. Dasar ibu-ibu. Kan? Tak borong, saudara. Lah harganya turun, Pak. Saya beli 5 literan 1 karton. Tak taruh, tak jejer di lemari, saudara. Hati saya seneng. Hitungan minggu, saya lihat berita, harga minyak naik drastis. Kalau saudara tanya sama saya, Pastor, apakah saat itu Tuhan berkata akan ada krisis minyak? Gak ada, saudara. Apakah Tuhan berbicara, ya simpan minyak yang banyak? Gak ada, saudara. Tapi ketika saudara belajar, peka dengan dorongan-dorongan kecil di dalam hati saudara. He is leading you.